Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu temannya. Ayo Arul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dengarkan namanya ya. Asisul. Hadir. Dirian. Ilham. Hadir. Alif. Hadir. Kenapa Alif? Hadir. Selain Alif ada tidak yang tidak hadir? Ada? Selain Alif ada? Ada ya? Ada. Tidak ada ya? Ya. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu Guru mau ingatkan lagi. Ibu Guru mau ingatkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang tahu pelajaran kita minggu lalu? Silakan. Meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang patut kita teladani dari sifat Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama apa? Jujur dan membenarkan. Jujur, dan dia adalah orang yang sangat membenarkan apapun kata-kata Rasulullah, pasti itulah yang benar. Pelajaran kita hari ini adalah sahabat Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Dia menjadi seorang khalifah. Ya. Nah, apa tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai prestasi yang berhasil diukir oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tema kita pada hari ini adalah kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, subtemanya adalah, dan itu yang kita pelajari pada hari ini, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu menjadi seorang khalifah. Kita masuk materi, silakan perhatikan apa yang ada di depan kamu. Silakan perhatikan ya. Sekarang kita masuk materi ya. Sahabat Abu Bakar ini dipilih menjadi khalifah, menggantikan siapa yang dia gantikan? Siapa? Siapa yang dia gantikan? Rasulullah. Dia menggantikan Rasulullah. Dia dipilih oleh mayoritas sahabat. Bagaimana proses memilihnya? Dengan apa? Yo, siapa yang tahu? Dengan apa? Dengan musyawarah. Musyawarah di mana? Di mana? Di mana dia musyawarah? Di mana? Di Tasyakifah, yaitu Bani Sa'dah. Pada waktu itu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dia berkumpul. Apa yang dia? Kenapa mereka berkumpul? Mereka berkumpul
menentukan siapa yang akan menjadi seorang khalifah. Ya, siapa? Sahabat Ansor dan Muhajirin masing-masing mengemukakan pendapatnya. Ya. Nah, namun sahabat Abu Bakar dia mencalonkan 2 orang. Siapa? Dia mencalonkan yaitu sahabat Umar bin Khattab dan Abu Ubadah bin Jarrah radhiyallahu. Kenapa? Mengapa ini Abu Bakar mengusulkan 2 orang, padahal sahabat yang lain menginginkan kalau Abu Bakar yang menjadi khalifah, tetapi Abu Bakar ini mencalonkan 2 orang, yaitu Umar bin Khattab dengan siapa? Abu Ubadah. Ya, dengan Abu Ubadah. Kenapa? Karena dia ingin menengahi perbedaan antara sahabat Ansor dengan Muhajirin. Kenapa dia memilih Abu Umar bin Khattab dengan Abu siapa? Dengan Abu Ubadah. Karena untuk menengahi pendapat antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Umar bin Khattab dan Abi Ubaidah. Dia mencalonkan Abi Ubaidah, namun keduanya tidak bersedia untuk menjadi seorang khalifah. Kemudian serta-merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia katakan? Dia menjabat tangannya dan serta mengatakan bahwa engkaulah yang kami pilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu adalah umurnya 61 tahun. Ya, dia berumur 61 tahun. Keesokan harinya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu naik ke mimbar di Masjid Nabawi. Dan kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, mereka mempercayai Abu Bakar. Di samping itu, waktu Rasulullah sakit, beliaulah yang bersama Rasulullah. Nah, Abu Bakarlah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau karena beliau lagi sakit. Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar bahwa untuk menggantikan beliau menjadi imam. Dari peristiwa inilah kita dapat melihat bahwa Rasulullah sangat mempercayai Abu Bakar As-Siddiq. Dialah sebagai sahabat penafsir bahwa peristiwa ini adalah isyarat dari Rasulullah. Ini adalah isyarat dari Rasulullah bahwa Abu Bakar ini akan menggantikan Rasulullah di kemudian hari pada saat dia sudah meninggal. Kita lanjut. Setelah menjadi khalifah, beliau berpidato di depan kaum muslimin yang berisi adalah, wahai manusia, saya telah diangkat menjadi khalifah, atau saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Maka jika aku menjalankan tugas dengan baik, ikutilah aku. Dan apabila
aku berbuat salah, maka betulkanlah aku. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah sehingga dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu pandang lemah mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bila mana aku tidak taat kepada Allah dan Rasulullah, maka kamu tidak perlu taat kepada. Itulah isi pidato dari Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 10 Hijriah sampai 12 Hijriah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu dikenal sahabat dengan sifatnya yang jujur, sangat teguh, membela kebenaran, dan mempunyai prinsip yang kuat, adil, dan bijaksana. Serta beliau juga dermawan. Sebagai khalifah dalam memutuskan perkara, sahabat Abu Bakar radhiyallahu melakukannya dengan musyawarah dengan sahabat yang lain. Abu Bakar ini mengambil keputusan, tidak hanya mengambil keputusan sendiri, akan tetapi beliau mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Beliau bermusyawarah dulu dengan para sahabat sebelum mengambil suatu keputusan. Kita nyanyi dulu. Malaikat. Ada malaikat yang wajib kita ingat, jumlah 10, sebut satu persatu. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, Malik, Ridwan. Rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan ketentuan Allah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu berhasil mengukir prestasi. Apa prestasinya? Yang pertama adalah apa yang pertama? Menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Nah, tertibkan, itu namanya menertibkan. Menertibkan itu, nah kasih teratur, tidak pergi berhamburan. Ditertibkan kaum murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua apa? Menertibkan orang-orang yang tidak membayar zakat. Dia tertibkan orang-orang yang tidak membayar zakat. Artinya apa? Karena banyak kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Dia jadikan zakat itu sebagai pajak. Nah, kira itu zakat itu adalah pajak, padahal bukan. Zakat itu adalah kewajiban umat Islam. Kewajiban kita umat Islam itu zakat. Ya. Tapi pada masa itu, pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu, zakat itu ada sebahagian yang mengatakan bahwa itu adalah pajak. Padahal sesungguhnya itu bukan pajak, tapi zakat. Ya. Yang ketiga, adalah
menumpas gerakan nabi palsu. Apa namanya nabi palsu? Ada yang tahu nabi palsu itu bagaimana? Ada yang tahu? Nabi palsu itu yang bagaimana? Nabi palsu itu adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Banyak ya yang mengaku sebagai nabi sekarang ini. Tapi pada masa Abu Bakar itu sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Siapa saja orangnya itu yang mengaku sebagai nabi? Yang pertama, Musailimah. Ya, yang pertama adalah Musailimah. Nah, yang kedua, siapa lagi? Al-Aswad. Musailimah dan Al-Aswad. Ada dua. Tapi sekarang, zaman sekarang itu banyak sekali yang mengaku sebagai nabi. Ya, kalau sering nonton TV, berita, situ banyak yang mengatasnamakan dirinya bahwa dia adalah nabi. Nah, yang berikutnya adalah membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran yaitu dia menulis kembali Al-Quran. Dia menulis kembali Al-Quran, kemudian disimpan. Dia membuat tim penulis Al-Quran yang dipimpin oleh Sa'id bin Sabit. Dia membuat tim penulis Al-Quran yang dipimpin oleh Sa'id bin Sabit. Nah, setelah ditulis, beliau ini menyerahkan kepada istrinya untuk disimpan. Ya, istrinya untuk disimpan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, bangsa Romawi dan Persia terancam kedudukannya. Kedudukan pemerintahan kaum muslimin yang berpusat di Madinah. Karena itu sahabat Abu Bakar mengirimkan apa yang dia kirim? Dia mengirimkan bala tentara. Dia mengirimkan bala tentara untuk mempertahankan diri. Namun pada saat pasukan Khalifah Abu Bakar berhadapan dengan pasukan musuh, beliau wafat. Beliau wafat karena apa? Bukan karena dibunuh oleh musuh, tapi akan tetapi beliau wafat karena sakit. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi. Dalam usianya 63 tahun, khalifahannya berlangsung selama seperti guru tadi jelaskan, khalifahannya tadi selama 2 tahun 3 bulan 16 hari. Ya, jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ibu guru mau kasih kamu tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasmu adalah menceritakan kembali perjalanan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Ya? Oke? Bu guru kasih kamu kertas dulu. Di sini tulis nama kelompoknya siapa, ya? Ya. Oke ya, semua tugasnya sudah selesai. Ibu guru akan tunjuk
salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo Aisyah. Ayo Aisyah. Ayo Aisyah. Berdua sama Putri. Putri. Bertanya ya. Ya, silakan. Sebelah sini Nona, jangan jauh sekali. Di sini bisa. Ya, oke silakan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Saya. Ya, silakan. Juli. Berapa sahabat yang gugur akibat penugasan kaum munkar? Menghafal Al-Quran yang gugur akibat memerangi kaum murtad. Berapa? Oh ya. Ada yang mau ada pendapat lain? Ada yang mau atau mau bertanya? Silakan. Pertanyaan kedua. Siapa nama nabi palsu pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Siapa nama nabi palsu pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Siapa salah satunya? Ada yang tahu kelompok lain? Silakan dijawab. Ada yang tahu? Siapa? Musailama. Ternyata temannya tahu namanya Musailama. Salah satunya ya. Masih ada lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Mengajukan pertanyaan silakan. Saya. Ya, silakan. Sahabat Abu Bakar menjadi khalifah selama beberapa tahun? Dia menjadi khalifah selama berapa tahun? Itu saya bilang tadi 61 tahun, bukan 61 tahun. Itu umurnya ya. Ada yang tahu berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? 2 tahun. 2 tahun. Iya, betul sekali. Oke ya. Demikianlah persentase dari kelompok 1. Walaupun tadi ada yang salah katanya dia menjadi khalifah 61 tahun, bukan. Itu umurnya. Tapi yang ditanyakan kawannya adalah lamanya dia menjadi khalifah. Namanya dia menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, oke ya, jangan sudah ya. Sudah. Oke, kita masuk materi. Nah, demikian tadi persentasenya kelompok 1. Ya, persentase dari temanmu. Demikianlah persentasenya. Tadi itu ada kesalahannya katanya, itu umurnya. Bukan lemahnya, ya. Ya, kelompok 1 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru akan kasih kamu tugas. Guru akan berikan kamu tugas. Silakan dikerja. Setelah selesai kumpulkan sama Ibu Guru. Ini tugas individu ya. Setelah selesai silakan kumpul sama Ibu Guru. Kemudian materi kita selesai. Ya. Silakan dikerjakan. Semua tugasnya sudah selesai. Nah, kesimpulan kita dari pelajaran kita hari ini adalah banyak yang kita pelajari. Bahwa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu itu sebagai pemimpin, dia sebagai pemimpin tertinggi pemerintahannya. Itu harus diikuti. Ya,
sepanjang perintahnya itu baik. Tapi kalau perintahnya itu buruk atau tidak baik, maka jangan diikuti. Ya. Maka kalau dalam kelas ini pemimpinmu adalah ketua kelasmu. Jangan ikuti perintahnya kalau memang perintahnya itu perintah yang tidak baik. Kalau perintah yang baik silakan diikuti. Ya. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dia adalah orang yang jujur. Dia mengakui jika dirinya selaku pemimpin, ya, jika dirinya selaku pemimpin bisa saja salah dan punya kelemahan. Kita ini kalau kamu jadi pemimpin, jadi ketua kelas, akui dirimu kalau ada kesalahan di dalam dirimu. Jangan temanmu yang kau bilang, oh, kau yang salah, kamu yang tidak baik. Tidak. Sebagai seorang pemimpin, contoh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa dia mengakui dirinya kalau dia mempunyai kelemahan. Kelemahan bahwa dia bisa saja salah. Sehingga kritikan dari masyarakat atau kalau kamu sebagai pemimpin, kritikan dari teman-temanmu itu bisa saja terjadi. Ya. Karena kebenaran itu hanya ada dalam Al-Qur'an. Khalifah Abu Bakar dengan penuh keyakinan dia selalu membenarkan isi kandungan Al-Qur'an dan hadis serta menegakkannya sebagaimana ia menegakkan aturan zakat. Bukan cuma dia menegakkan, dia mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, tapi juga mengikuti aturan zakat. Ya, nah ya, hikmah yang kita ambil, kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik di dalam kelas. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri atau Bu Guru akhiri, Bu Guru mau mengingatkan kembali apa pelajaran kita yang akan datang. Pelajaran kita yang akan datang adalah meneladani Umar bin Khattab. Meneladani sifat Umar bin Khattab. Ya, ya? Ya. Setelah itu pelajaran kita minggu depan. Maka sebelum kita pulang, Bu Guru pesan lagi, jadilah orang jujur. Kalau kamu ketua kelas, jadilah pemimpin yang jujur. Suatu saat nanti kamu sudah besar, kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur. Selalu mengakui apabila kamu punya kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mempersiapkan diri untuk pulang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kalau mau nyebrang, ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.